Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di jembatan kembar batas Kota Padang Panjang, Tanah Datar terus bertambah. Hingga saat ini petugas telah menemukan 25 korban, sementara puluhan lainnya masih dicari. Tim gabungan relawan bencana banjir bandang di Padang Panjang menemukan 4 korban di sekitar jembatan kembar batas Kota Padang Panjang. Petugas menemukan mereka saat menyusuri Sungai Batang Anai hampir 1 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya, tim evakuasi longsor di Jembatan Kembar menemukan 3 korban tambahan saat mengevakuasi sebuah mobil terbengkalai. Di daerah aliran Sungai Batang Anai, tim relawan menemukan 8 korban lain dan langsung membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk identifikasi. Hingga saat ini, petugas telah menemukan total 25 korban banjir bandang di Jembatan Kembar Padang Panjang. Dari jumlah tersebut, 10 orang merupakan warga Silayang Bawah, sementara 15 lainnya adalah pengendara yang sedang melintas. Informasi terkini dari pencarian korban banjir bandang dan longsor di kawasan Sumatera Barat sudah ada rekan kami Amfraizer. Amfraizer, selamat sore. Hingga saat ini, apakah sudah ada korban yang kembali ditemukan? Ya, selamat sore Anggi. Pada sore ini kembali lagi tim dan relawan pencarian korban di bencana banjir bandang di Kota Padang Panjang ini berhasil menemukan 2 orang korban lagi, yaitu di kawasan aliran Batang Anai ini. Kedua korban yang ditemukan itu adalah jenis kelamin perempuan. Dan kedua korban ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Dengan penemuan ini, maka jumlah korban yang ditemukan akibat bencana di Padang Panjang ini adalah menjadi 27 orang. Dan dari 27 orang tersebut setelah diidentifikasi ulang oleh tim, ternyata 15 adalah warga Silayang Bawah dan 12 lainnya adalah warga yang sedang melintas. Dengan ditemukannya 15 warga Silayang Bawah ini, berarti ada 25 lagi korban yang masih di dalam pencarian. Anggi. Baik, Fraser, tadi sempat disebutkan ya bahwa akses Lembah Anai ini terputus, ini merupakan jalur nasional begitu. Bagaimana kemudian warga antar wilayah ini bisa punya akses ketika masa-masa darurat seperti ini? Ya, satu-satunya akses dari Padang Panjang Bukit Tinggi ini untuk menuju Kota Padang adalah memang jalur Solo, dan itu pun memang memiliki risiko yang cukup tinggi karena seperti yang kita lihat tadi malam, itu ada mobil jenazah korban Malibu Anai ini yang dijemput oleh pihak keluarganya di Kota Padang di Rumah Sakit Bayangkara, dan ketika melewati jalur Solo atau pendakian di Solo tersebut mengalami kecelakaan beruntun ya antara truk-truk dan mengakibatkan mobil ambulan ini juga mengalami kecelakaan sehingga jenazah yang dibawa oleh mobil ini terlempar keluar. Nah, korban tersebut adalah korban dari Kota Payakumbuh yang berhasil diidentifikasi oleh tim Rumah Sakit Bayangkara. Nah, sementara di Silayang Bawah ini memang tertutup habis selain tertimbun material longsor di jembatan, dan juga ada jalan yang sudah amblas. Nah, warga yang berada di Silayang Bawah tersebut atau air mancur Malibu Anai ini semuanya sudah mengungsi ke Kota Padang Panjang, dan mereka tidak berani lagi berada di bawah karena masih berpotensi terjadinya longsor susulan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki stok makanan ataupun minuman yang memadai ketika berada di lokasi bencana tersebut. Nah, oleh sebab itulah ratusan warga negari Singgalang, Kabupaten Agam yang berada di bawah atau Malibu Anai ini harus mengungsi ke Kota Padang Panjang. Anggi. Baik, baik. Bicara soal logistik juga untuk pengungsi, bagaimana kondisi saat ini? Apakah sudah bisa masuk bantuan-bantuan makanan dan juga lainnya, Fraser? Ya, sejauh ini yang kita pantau di posko pengungsian yang ada di Kota Padang Panjang, ini bantuan yang datang itu adalah dari relawan ataupun dari komunitas atau dari pribadi yang langsung menyerahkan ke posko-posko, karena mereka melihat anak saudara mereka yang tidak memiliki baju lagi,
ada yang membawa baju, ada yang membawa makanan langsung siap saji, dan bahkan ya makanan yang masih hangat untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka yang terkena dampak musibah ini. Nah, sementara bantuan dari pusat yang seperti yang telah dikabarkan sebelumnya telah sampai di Kota Padang, itu memang belum bisa di-drop ke daerah Padang Panjang karena jalur yang masih terputus. Dan dapat kita kabarkan atau kita informasikan bahwa di Kabupaten Agam hari ini juga ada penemuan 2 korban lagi. Jadi total korban yang telah ditemukan di Kabupaten Agam itu sudah menjadi 87 orang. Sebelumnya 85, sekarang sudah menjadi 87. 2 korban tersebut adalah yang hanyut di Kecamatan Tanjung Raya atau aliran dari Danau Maninjau. Dan sehingga di Tanjung Raya sekarang sudah menjadi 6 korban yang telah ditemukan. Di Kabupaten Agam ini sendiri, Anggi, masih ada daerah yang terisolir ya. Ini jorong Sungai Subarang Ayi ya, Kecamatan Palembayan. Dan di Kecamatan Palembayan ini sendiri itu masih ada 71 lagi warga yang harus dicari, dan yang sudah ditemukan ada 69 orang. Anggi. Fraser melaporkan dari Padang Panjang. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.